هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah hadirin sidang Jumat ahibaillah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada khatib khususnya dan seluruh jamaah Masjid Al-Iman pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqomah senantiasa mentaatinya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya. Senantiasa istiqomah mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk mengkufurinya. Senantiasa istiqomah mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin ahibaillah rahimakumullah. Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya ketika usianya sudah dewasa dan usianya sudah mencapai 40 tahun, qala berkata Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku petunjuk an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa ala walidayya, senantiasa bersyukur kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardah, kemudian senantiasa beramal soleh yang kau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian memperbaiki keluargaku, inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang bermuslim atau berislam. Masyaallah hadirin yang berbahagia rahimakumullah, bila usia 40 tahun manusia mencapai puncak kehidupannya, berarti manusia sudah melampaui masa remajanya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualitasnya. Ia benar-benar telah meninggalkan masa mudanya dan melangkah ke masa dewasanya. Bila usia sudah 40 tahun maka manusia hendaklah memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila usia sudah mencapai 40 tahun ke atas, hendaklah dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dilakukan di masa remajanya. Karena masa 40 tahun inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diangkat menjadi rasul, beliau usianya 40 tahun. Imam An-Nawawi mengarang kitab juga tentang kedisiplinan agama ini, kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Itu 40 hadis yang terkenal. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sebelum pembekalan penerimaan wahyu itu juga diberikan waktu 40 malam. Masyaallah hadirin sidang salat Jumat ahibaillah rahimakumullah. Bila usia manusia sudah 40 tahun maka manusia hendaknya lebih berhati-hati
dalam kehidupan dunia ini, melihat sesuatu dengan penuh hikmah, semakin meneguhkan tujuan hidup, menjadikan uban yang kita miliki ini menjadi satu peringatan. Dalam satu kitab, satu riwayat, Nabi Yakub ini bersahabat dengan malaikat Israel. Satu ketika kedatangan malaikat Israel, Nabi Yakub ini ditanya, engkau kesini pengen sowan bertamu atau engkau kesini pengen mencabut nyawaku? Aku kesini ingin bertamu saja, kata malaikat maut. Baiklah, tolong nanti berikan aku tanda atau utusan akan dekatnya kematianku. Waktu berjalan begitu cepat dan kita bisa merasakan. Tahu-tahu kita sekarang di awal Jumat di bulan November ini. Dulunya kita anak-anak, kita remaja, bahkan kita dewasa, bahkan mungkin saudara-saudara kita tidak sedikitnya sudah melampaui kita, sudah Allah panggil ke alam barzah ini. Waktu berjalan begitu cepat. Kemudian malaikat maut datang lagi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian ditanya lagi, engkau kesini mau apa? Aku kesini ingin mencabut nyawamu. Nabi Yakub kaget. Bukankah engkau akan memberikan utusan akan dekatnya kematianku ini? Sudah. Bukan hanya satu utusan, bahkan beberapa utusan. Loh, apa itu? Rambutmu yang dulu hitam sekarang sudah mulai memutih. Kemudian badanmu yang dulu tegap sekarang sudah mulai membungkuk. Kulitmu yang dulu kencang sekarang sudah mulai pudar. Itu adalah sebagian daripada tanda-tanda fisik kita sebenarnya akan dekatnya ajal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bila usia 40 tahun maka meningkatlah. Memang harus meningkatlah minat seseorang terhadap agamanya. Apalagi semasa mudanya jauh daripada agama. Jika ada orang yang telah mencapai usia ini namun belum mampu mengalahkan keburukannya, artinya masih terus berlaku buruk, maka sebagian ulama mengatakan bersiap-siaplah untuk membuat tempat di api neraka. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud berkata, bila usianya 40 tahun kebaikannya belum mampu mengalahkannya, ini Abdullah ibnu Mas'ud berkata ini, maka siap-siaplah dia untuk mengakhiri kehidupannya dalam keadaan buruk. Masyaallah hadirin sedang sholat Jumat ahibaillah rahmatullah. Dari Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama adalah an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Pertama, banyak-banyaklah bersyukur kita kepada Allah atas setiap nikmat. Sampai hari ini Allah berikan nikmat-nikmat itu banyak sekali. Dari mulai bangun tidur, kita beraktivitas, kita bekerja, kita bisa hadir ke majelis ta'lim ini, badan kita sehat, kita tadi sarapan juga dalam keadaan nikmat dan sebagainya, dan seterusnya terus. Pertama, jangan pernah kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an a'mala sholihan. Terus-teruslah kita untuk beramal soleh kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Selain beramal soleh buat diri kita pribadi adalah tidak lupa kita juga ingin amal soleh itu dilakukan oleh keluarga kita. Anak kita melakukan amal soleh, istri kita juga melakukan amal soleh. Bahkan disambung dengan wa aslih li fi dzurriyyati. Amal-amal soleh itu juga nanti ketika sudah wafat, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terus diamalkan oleh anak cucu kita ini. Sehingga kita masuk ke alam barzah itu, kita akan mendapatkan doa dari anak-anak yang soleh. Karena harapan kita seperti itu pasti. Ketika kita sudah wafat, anak kita menjadi anak yang soleh, kita didoakan oleh anak-anak kita, insya Allah kuburan itu akan diluaskan seluas mata memandang karena berkat daripada doa anak-anak yang soleh. Kemudian selanjutnya adalah inni tubtu ilaika. Banyak-banyaklah bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat tidak harus dari perbuatan dosa besar. Kadang ucapan terlontar kata-kata kotor, kadang mata kita juga melihat sesuatu yang kotor, kita sering beristighfar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali beristighfar dalam sehari? Padahal Aisyah mengatakan qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu
yang telah lalu maupun yang sekarang. Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidaklah aku bangga akan disebut oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wa aslih li fi dzurriyyati adalah keinginan kita agar anak-anak keturunan kita juga soleh sebagaimana kita hari ini soleh. Kita memakmurkan masjid, apakah nanti anak-anak kita memakmurkan masjid? Kita masih senang mungkin hadir ke majelis taklim, apakah nanti anak kita juga masih senang hadir ke majelis taklim di saat serbuan godaan fitnah yang begitu besar pada zaman sekarang ini. Kemudian diakhiri wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim atau berislam. Dan ini juga merupakan rangkaian daripada rukun khutbah. Setiap khatib senantiasa menyampaikan dalam Quran surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati. Kita semua yang hadir sini, jangan pernah kita mati illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan beragama Islam, dalam berakidah Islam. Masalah hadirin sidang salat Jumat ahibai rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan di awal bulan ini, Jumat ini. Mudah-mudahan sekelumit sedikit ini menambah ilmu bagi kita, menambah iman dan menambah amal. Dan dalam Quran surah Al-Aqaf ayat 15 tadi, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuruhu 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.